Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan jauh di mata, dekat di hati. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah seseorang yang sedang jauh di mata tetapi dekat di hati dengan dirimu. Seseorang yang merasakan sukar untuk melepaskan ataupun melupakan kamu. Sebelum saya mulakan, ini adalah bacaan umum dan belum tentu akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyesuaikan energi ini dengan kondisi dan situasi kalian. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan bacaan hari ini ya, dan kita akan cuba melihatkan energi siapakah yang bakalan tertarik ke pembacaan kali ini. Siapakah dia? Seseorang yang jauh di mata tetapi dekat di hati dengan dirimu. Siapa orang ini? Energi siapakah seseorang yang mengindikasikan dia yang jauh di mata tetapi dekat di hati? Siapakah si dia ini? Okey teman-teman, kartu pertama. Seseorang yang cukup hangat sekali ya. Orang ini seseorang yang sangat suka untuk mendapatkan perhatian kamu ataupun mencuri perhatian orang lain. Orang ini seseorang yang sangat percaya diri, seorang yang berkarisma, seorang yang cukup optimis, seseorang yang melihatkan kepada sudut yang positif ya di dalam hidupnya. Saya merasakan dia mempunyai aura penarik yang tertentu, dengan begitu mudah ya dapat menarik rakan-rakannya, kawan-kawannya, orang sekitarnya. Nah, lawan jenis yang lain tidak kurang juga teman-teman ya yang tertarik untuk memandang ke arahnya. Orang yang cukup hangat sekali mempunyai aura penarik yang cukup menarik. Nah, tidak semestinya dia seorang yang cantik dan tampan ya, tetapi dia mempunyai aura-aura tertentu ya untuk menarik seseorang. Nah, sudah tentu teman-teman ya, dia berjaya menarik diri kamu. Orang ini sangat aktif di siang hari dan dia juga mungkin seseorang yang sangat tahan panas ya. Seseorang yang mungkin tidak menyukai cuaca yang dingin, lebih suka ataupun lebih aktif ya di cuaca yang panas. Sebahagian kecil daripada dia di sini mungkin ya bersikap sedikit sama ada kurang sabaran ataupun temperamen. Saya menangkap energi itu ya, tetapi secara keseluruhannya beberapa di antara dia atau sebahagian besar daripada dia ini ada kalanya bersikap keanak-anakan. Okey, di sini ada Seven of Swords. Wow. Ini jelas terlihat ya. Seseorang yang setelah berjaya menarik hati kamu cenderung menghindar, cenderung cuekin kamu. Setelah dia seolah-olah memperlihatkan perasaan dia kepada kamu, dia kemudiannya menarik diri. Nah, ini atas alasan-alasan tertentu. Kerana jauh di dalam hatinya, walaupun dia seorang yang bersemangat tinggi, seorang yang percaya diri, ada sisi insecurity-nya. Orang ini lebih guarded ya, lebih melindungi dirinya. Atau mungkin ya, kerana dia ini seseorang yang mengalami banyak trauma di masa lalu. Beberapa di antara dia di sini ya, ketika sudah mencintai kamu, merasakan apa yang dia rasakan, dia akan cuba lari daripada perasaan ini. Ada perasaan takut untuk berkomitmen, untuk benar-benar feel ya apa yang sedang dia rasakan untuk kamu. Maka kebanyakan dia di sini sama ada menyangkal ataupun akan cuba menutupi perasaan ini. Setelah perasaan ini jelas terlihat ya, kamu dapat merasakan dia juga mencintai kamu. Nah, di sini teman-teman, ketika perasaan ini sudah terlihat, sudah dapat dirasakan oleh kamu, dia cenderung menghindar, cenderung cuekin kamu. Seolah-olah lari daripada perasaannya sendiri. Kita akan lihat lagi di sini ya. Ada beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, yang terang-terang membohongi kamu. Nah, kamu sudah tahu sebenarnya ya, ini energi siapa. Seseorang yang cenderung menutupi ataupun membohongi kamu
atas alasan-alasannya yang sendiri ya. Mungkin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi yang pasti, bersebelahan dengan Sun, ini menguatkan lagi ya, seseorang yang banyak akal, banyak cara, orangnya pintar. Detik ini teman-teman, saya menangkap dia sudah menyedari ya, dia mungkin ketahuan, ditangkap kebohongannya, perasaannya. Nah, kini dia menjadi takut. Saya menangkap energi yang begitu ya. Setelah dia menyedari kamu mengetahui akan isi hatinya, perasaannya, apa yang dia bohong kepada kamu, dia mulai takut. Mulai seperti berdolak dalih ya dengan perasaan dan bohongnya ini. Page of Swords. Selama ini teman-teman ya, dia seorang yang memang santai sahaja ya. Nah, orang ini memang tidak bersedia ke arah berkomitmen, tetapi dia dengan spontan mencintai kamu. Nah, detik ini bersebelahan dengan Seven of Swords, ini mengindikasikan mulai ada keraguan di hatinya. Seperti apakah hubungan ini masih berjalan seperti dulu? Apakah perasaan kamu kepada dirinya masih seperti dulu? Banyak pertanyaan. Apa yang dia lakukan ya ketika mendapatkan soalan-soalan ini di mindanya? Dia mulai mungkin ya memantau sosial media kamu. Saya tidak merasakan ini dilakukan oleh semua teman-teman ya. Sebahagian daripada dia selain daripada memantau sosial media kamu, apa yang dia lakukan kebalikan. Caranya yang tersendiri. Pintar ya mewujudkan cara untuk mendapatkan perhatian kamu. Selain daripada sebahagian daripada dia yang memantau sosial media kamu, dia mungkin akan menggunakan cara-cara yang lebih bijak. Menukar gambar profile picture-nya, tiba-tiba menyembunyikan online statusnya. Banyak yang dia lakukan demi mendapatkan perhatian kamu kembali. Nah, ini juga berkaitan dengan sosial media teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Orangnya memang tidak bersedia ke arah berkomitmen, tidak suka dikekang ya, tetapi ingin mencintai kamu tanpa syarat. Judgment. Orang ini mempunyai penilaian yang cukup baik teman-teman. Sebelum dia mengenali hati budi kamu dari jauh lagi ya, dia sudah mengetahui kamu ini orangnya bagaimana. Dia orang yang penuh dengan penilaian dia ini cukup berkualiti. Dia seperti scan kamu ya dan dapat merasakan kamu ini orangnya seperti apa. Di manakah kelemahan kamu, di manakah kekuatan kamu. Dia sudah mulai passing judgment ketika dia mengenali kamu. Orang ini penuh dengan pertimbangan, penuh dengan perenungan. Nah, saya menangkap walaupun bersebelahan dengan Page of Swords, ramai di antara dia yang sudah matang di sini ya. Sama ada 35 ke atas seperti itu. Hanya sebahagian kecil yang masih lagi muda ya, masih lagi mungkin ya di pengajian dan sebagainya. Nah, orang ini beberapa di antara dia memiliki koneksi hubungan lepas ya, past life connection dengan diri kamu. Orang ini teman-teman, beberapa di antara dia mungkin ya memiliki ability like cakra ke-6, iaitu Agnya, mata batin teman-teman ya. Dia dapat merasakan kamu, ada sixth sense, dan dia akan berlandaskan semua ini ya menggunakan intuisinya. Orang ini dapat berhubung dengan kamu walaupun detik ini kalian mungkin membatasi komunikasi. Dia memiliki keupayaan psikik, berlandaskan pemikirannya yang cukup dalam, orang yang pandai ya menilai, dan saya juga menangkap seperti, saya tidak tahu teman-teman, bersebelahan dengan Page of Swords ini memberikan saya gambaran. Detik ini dia merasakan kamu mulai menilai dirinya. Bukan sahaja kebohongan sesuatu yang dia tutupi ya, kamu mulai mengetahui, tetapi kamu mulai menilai dirinya. Dia merasakan ketika kamu mengabaikannya, mungkin sedikit komunikasi, jarang bertemu, tidak mahu lagi berkomunikasi. Ini memberikan gambaran kamu mulai menilai diri dia yang sebenarnya. Maka kamu mulai ya membatasi komunikasi, tidak begitu banyak pertemuan ya. Sekurang-kurangnya teman-teman, menurut kamu ya kamu masih menyayangi dia. Ini menurut dia. Dia merasakan kamu mulai benar-benar menilai siapakah dia sebenarnya di mata kamu. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Orang ini mempunyai penilaian ya, a very good judgment. Kita lihat lagi siapakah dia. Seseorang yang jauh di mata tetapi dekat di hati. The world. Ya, benar teman-teman ya. Ini benar-benar mengindikasikan sesuatu yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Beberapa di antara kalian di sini hubungan yang sebatas di internet, tidak pernah bertemu, long distance relationship. Entah mengapa ya, ada beberapa gambaran di sini. Ketika the world hadir bersebelahan dengan judgment, a little complicated, tetapi memberikan saya gambaran yang dia adalah pasangan sah kamu.
seseorang yang sudah sharing dunianya dengan kamu. Nah, di sini juga mengindikasikan banyak perbezaan di antara kalian, tetapi orang ini sering memikirkan kamu ya. Nah, ini teman-teman ya, jauh di mata tetapi dekat di hati. Wow, justice teman-teman. Orang ini orang yang sangat sederhana, penuh dengan pertimbangan dan orangnya adil dan saksama. Tidak akan bertindak sebarangan tanpa memikirkan dahulu ya. Dan dia merasakan keseimbangan dengan kamu itu sesuatu yang cukup penting, sesuatu yang perlu dikekalkan. Sebelum saya shuffle kartu ini, Libra mendominasi ya. Libra mendominasi bacaan kita hari ini. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Orang yang penuh dengan pertimbangan, orang yang ingin menata masa depan yang baik dan tidak suka jikalau dia dilecehkan. Orang ini benar-benar ya memandang ke arah masa depan. Dia orang yang penuh dengan pertimbangan dan orangnya sangat bijak teman-teman ya. Sangat bijak. Ahead of the game. Seperti itu ya. Kita akan lihat di sini. Seperti apakah energi dia ke kamu sekarang ini? Jauh di mata, dekat di hati. Seperti apakah energi dia ke kamu sekarang ini? Oh wow guys, the tower, hancur. Hancur berkecai, sesuatu yang berlaku dengan cepat. Saya menangkap ada perubahan di kehidupannya detik ini. And I don't know what happened ya. Mungkin kerugian uang, ditipu ya, mulai mendapatkan pencerahan ya. Mungkin selama ini dia berada dalam kegelapan dan akhir-akhir ini dia seolah-olah diberikan pencerahan yang nyata. Kerana ini bersebelahan dengan the sun, ada sesuatu kebenaran yang terungkap yang membuatkan dia benar-benar hancur. Contoh paling mudah, katakanlah ini cinta yang bersegi-segi. Kamu mungkin orang ketiganya atau dia mungkin orang ketiga kamu. Saya beri contoh saja teman-teman. Sepanjang menjalankan hubungan ini dengan kamu, little that she or he knows, mungkin pasangannya juga memiliki orang lain. Nah, begitu ya. Berita yang mendadak, kebenaran yang terungkap membuatkan dia benar-benar hancur. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain, kerugian keuangan yang besar, mungkin ditipu, di-scam, ataupun ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya sehingga memberikan dia pencerahan ini. Pencerahan yang benar-benar mengarahkan energi si dia ke sebuah rasa kehancuran, sedih, hampa. Tidak menyangka ya, perkara yang terjadi ini, kebenaran yang terjadi ini benar-benar tidak sesuai dengan harapan di hatinya. Benar-benar mengejutkan dia. Atau energi yang lain, dengarkan baik-baik ya. Dia sedih kerana tidak dapat memenuhi keinginan kamu. Dia merasakan dia sudah menghancurkan kamu, mungkin tersalah perilaku ya, tersilap langkah sehingga membuatkan kamu. Ini ada kaitan dengan sesuatu yang saya rasakan tadi. Dia merasakan kamu mulai menilai dirinya. Nah, di sini dia seolah-olah menyalahkan dirinya. Ada sesuatu yang tidak dapat dia lakukan dengan baik. A bad performance membuatkan kamu benar-benar menghindar, mengabaikan. Nah, di sini teman-teman, ini bukan energi semua orang ya. Saya percaya sebahagian besar daripada kamu di sini walaupun belum terbuka kartunya masih mencintai, menyayangi dia. Kamu perlu bijak ketika mendengarkan readingan, ambil mana yang resonate saja. Tetapi di sini jelas terlihat dia seperti merasakan dirinya sudah mengecewakan kamu, sudah menghampakan kamu, sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan harapan kamu yang kemudiannya membuat kamu bertindak untuk mulai menilai dia, mengabaikan dirinya. Nah, ini energi yang paling jelas. Energi-energi yang lain seperti saya sebutkan barusan tadi ya, mungkin ada kekecewaan ya, kehilangan anggota keluarga, mungkin ada orang tua yang pergi meninggalkan, maafkan saya ya, sesuatu yang terjadi secara mendadak, ataupun ada kebenaran yang terungkap, sesuatu yang dilakukan oleh keluarga, pasangannya, adik-beradiknya yang benar-benar bikin dia hancur. Energi dia kepada kamu simply dia merasakan dia tidak melakukan sesuatu yang kamu inginkan, maka kamu mulai menghindar, mengabaikan. Di sini dia hancur teman-teman ya. Kita lihat pula seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini. Seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini. Five of Pentacles. Di sini beberapa di antara kamu merasakan orang ini banyak berbohong ya. Mungkin memanfaatkan dari segi keuangan kamu, ataupun detik ini jikalau kita tidak memandang ke arah dunia materi.
Saya merasakan kamu merasakan diabaikan, ditinggalkan. Bukan dia sahaja merasakan kehancuran ini, tetapi mungkin kalian berdua merasakan saling berjauhan. Hubungan yang sukar dijalankan, banyak rintangan dan halangan. Di sini kamu merasakan kesepian, kesunyian mungkin kerana jarak jauh atau simply ada komunikasi yang terhambat. Beberapa di antara kamu kerana ini kartu yang mengindikasikan materi mungkin merasakan dimanfaat ataupun ditipu oleh orang ini, atau kamu merasakan waduh, semua investasi kamu sudah selesai, sudah habis Kamu investasikan bermati-matian kepada si dia, tetapi apa yang terjadi? Kehancuran yang dia berikan. Nah, mungkin ada energi itu, sama ada ditipu ataupun ini your own willingness. Kamu ingin membantu, tetapi apa yang terjadi? Tidak ada pulangan yang menarik sesuatu yang tidak dibayar balik dengan cara yang kamu inginkan. Di sini saya lebih merasakan kamu dari awal lagi sebenarnya Dari awal, di tahap awal perhubungan ini, kamu sudah dapat menebak mungkin pengakhirannya nanti akan ke arah ini, tetapi you are in a state of denial. Kamu cuba bermati-matian untuk tidak menerima kenyataan ini, dan akhirnya apa yang terjadi? Ini yang terjadi, kamu ditinggalkan kesepian. Mungkin semua uang kamu juga turut dihabiskan. Sebenarnya kamu seorang yang pintar Ketika kamu berdealing dengan dia, teman-teman, kamu sudah tahu pengakhirannya akan begini. Tetapi seperti saya katakan tadi, refuse denial untuk menerima hakikat ini. Bottom of the deck di sini, teman-temannya, King of Swords. Kini mulai wujud kesedaran. Sesuatu yang membuat kamu semakin pintar, semakin mengandalkan logika dan mendapatkan pencerahan. Kamu mulai berfikir, di manakah salah silapnya hubungan ini? Dia juga begitu. Setelah mendapatkan pencerahan, mulai menggunakan logika dan mulai melihatkan ke arah hubungan ini dengan lebih baik lagi. Tidak menggunakan emosi dan dapat menangkap beberapa perkara yang perlu dilihat dengan lebih baik lagi. Nah, begitu teman-teman Okey guys, saya akan menggunakan kartu yang sama dan kita akan melihatkan mengapakah hubungan kalian ini diibaratkan jauh di mata tetapi dekat di hati. Mengapakah hubungan kalian ini diibaratkan seperti ini, jauh di mata tetapi dekat di hati. Kita ke tema Mengapakah hubungan kalian ini diibaratkan jauh di mata tetapi dekat di hati? Wow, di sini ada this is 4 of Cups Kita buka kartunya dulu Page of Pentacles, 3 of Wands. Ya teman-teman, ini jelas terlihat yang paling basic ataupun yang paling asas dapat dilihat dengan jelas merindukan satu sama lainnya. Kalian sering merenungkan hubungan ini Beberapa di antara kamu di sini dan dia bukan saja merenungkan, mulai merasakan perlu mencari cara untuk mendekatkan diri dengan satu sama lainnya. Mencari cara bagaimana untuk mendapatkan uang, menampung cost travelling kerana kalian di sini berjauhan. Sama ada orang ini berada di luar pulau, di luar kota atau daerah yang sangat jauh dari kamu, atau simply seseorang yang berada di luar negara, di benua asing. Dan kamu memikirkan jikalau terus-terusan begini, ini agak sukar untuk merapatkan silaturahmi kerana kalian benar-benar berjauhan. Ini benar-benar menjawab ke tema. Maka jikalau ada hubungan long distance relationship, seseorang yang berjauhan dengan kamu, dapat dilihat dengan jelas cuba merenungkan, mencari cara bagaimanakah kalian dapat mendekatkan diri secara fisik. Kerana di sini benar-benar jauh di mata tetapi dekat di hati. Ingin merapatkan ataupun merapatkan silaturahmi, tetapi mencari cara bagaimana untuk mendekatkan diri dengan satu sama lain. Saya menangkap energi dia yang ingin mencari kamu. Beberapa di antara kamu di sini mengalami masalah keuangan untuk travelling, untuk pergi mencari dia. Dia pula di sana mungkin mengalami kehancuran, kerugian. Maka di sini mencari cara yang tertentu, menganalisa bagaimana untuk mendekatkan secara fisik. Ini benar-benar menjawab Maka kalian berada seperti diibaratkan hubungan yang jauh di mata tetapi dekat di hati.
kamu ataupun dia, teman-teman ya, sudah seperti not very happy ya dengan kondisi kamu detik ini. Dan kamu atau dia tidak mahu berada di zona yang nyaman dan ingin mencari cara ya menampung kos, contohnya menampung kos perbelanjaan travelling untuk mendekatkan diri dengan satu sama lain. Nah, apatah lagi teman-teman ya, setelah kita mengalami pandemik yang bertahun ya, 2 tahun lamanya, semua harga tiket pesawat juga ya melambung naik ya. Airline ya, industri airline juga cuba making up for the loss ya, untuk mengontrol atau mengembalikan uang yang sudah mereka hilang itu ya. Maka segala sesuatu kini segala-galanya mahal ya. Kos travelling juga tidak murah. Kos untuk menampung kamu travelling bertemu dengan satu sama lain juga tidak mudah. Nah, ini sesuatu yang perlu direncanakan. Seperti saya selalu terapkan dalam pembacaan saya sebelum ini, teman-teman ya. Failing to plan is planning to fail. Maka perlu ada perencanaan. Bagaimana untuk menampung kos ya, jikalau benar-benar berjauhan, bagaimanakah kalian dapat bersilaturahmi lagi ya. Nah, ini benar-benar jauh di mata tetapi dekat di hati. Mencari cara ya, bagaimana kalian dapat bertemu secara fisik. Di sini ada justice. Kalian benar-benar ya, sekali lagi keluar kartu ini ya, ingin mengimbangi satu sama lainnya. Nah, bagaimanakah dapat mengimbangi hubungan ini dengan benar? Adalah dengan bertemu dengan satu sama lainnya. Di sini kalian benar-benar berfikir, benar-benar tekad mencari cara ya. Wow, King of Cups, Knight of Cups. Ini seperti sudah tidak tahan lagi ya untuk benar-benar mengungkapkan, meluahkan apa yang terbuku di hati kalian ini ya. Di sini ada Four of Swords ya. Sudah mulai kelelahan mencari cara bagaimana untuk mendekatkan diri dengan satu sama lainnya. Ada yang sudah berputus asa di sini. Saya lihat dengan jelas ya, berputus asa ini adalah kerana kendalanya adalah keuangan. Mungkin ya untuk bertemu, ini bukan sesuatu yang mudah ya, khususnya untuk kalian yang saling berjauhan dengan satu sama lain. Mungkin benua asing di luar negara ya, dan orang ini benar-benar ingin meninggal zona nyamannya untuk mencari kamu, mencari cara. Saya menangkap ya, kerana masing-masing merasakan ini adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan, maka ada keinginan, nekat untuk bertemu. Saya menangkap dia yang sudah tidak tahan lagi ya, meluap-luap untuk benar-benar menawarkan cintanya kepada kamu secara fisik. Beberapa di antara dia mulai merasakan bukan saja kamu mulai menilai, mulai mengabaikan, ada energi putus asa. Nah, ini mungkin energi dia, ini mungkin energi kamu. Saya tidak boleh katakan ini hanya energi kamu yang berputus asa, kerana dia juga hancur di sini. Kelelahan tetapi pada waktu yang sama belum bersedia untuk melepaskan hubungan ini. Seperti masih ingin menganalisa, mencari cara, mengimbangi kembali, meyakinkan kamu lagi walaupun ada kendala-kendalanya, tetapi hubungan ini masih boleh dilanjutkan. Tetapi jelas terlihat ya, di kartu yang berdiri tegak ini teman-teman ya, dia sudah mulai dinilai dan beberapa di antara kamu sudah pun bertindak untuk memutuskan. The game is over. Ada yang sudah memutuskan koneksi ini. Nah, ini yang membuatkan orang ini merasakan begitu putus asa, kelelahan, berehat untuk mendapatkan cara yang terbaik untuk memperbaiki semua ini. Dia mulai mencari kekuatan diri. Setelah hancur, perlu mencari kekuatan diri kembali bagi memperbaiki. Kerana sebenarnya ada niat yang baik di dalam hati ya, untuk mengimbangi kembali. Kerana orang ini merasakan ada ikatan takdir dengan kamu. Dan dia perlu menjalankan hubungan ini dengan kamu. Masih saya dapat merasakan ada kehendak untuk melanjutkan hubungan ini. Tetapi entah mengapa ya, salah satu daripada kamu di sini jelas terlihat tidak mahu lagi. Ataupun sudah memutuskan. I don't know you guys, ini sama ada energi kamu atau energi dia. Tetapi yang pasti, the bottom line is dasarnya kedua-duanya hancur. Ini benar-benar ya jauh di mata, tetapi dekat di hati dia, dekat di hati kamu. Kelelahan tetapi ingin mencari cara untuk melanjutkan hubungan ini. Itu yang pasti ya. Libra mendominasi teman-temannya, hadir 2 kali. Bottom of the deck, ya benar ya, the Hangman.
Jauh di mata, dekat di hati, hubungan yang sedang tergantung. Beberapa di antara kamu walaupun sedang tergantung atau sudah putus ya, merasakan masih ada ikatan. Nah, ini ikatan karma dengan orang ini. Sukar untuk membebaskan diri, sukar untuk melepaskan diri. Kerana beberapa di antara kamu walaupun ada perasaan frustasi ya, marah setelah apa yang dia lakukan kepada kamu, tetapi cinta yang kamu miliki untuk orang ini ya, cukup mendalam sekali. Menurut kamu, dia adalah dunianya kamu ya, dan menurut si dia, kebahagiaan itu hanya boleh dikecapi dengan kamu. Nah, sekali lagi teman-teman ya, sama ada kalian berzodiak Libra, Pisces, Leo. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia ya. Sekali lagi, Pisces, Libra, Leo, Aries mendominasi bacaan hari ini ya, dan juga ada Libra dan juga Capricorn. Saya ulangi ya, Libra, Capricorn, Libra hadir 2 kali, Libra, Capricorn, Pisces, Aries, Leo. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Nah, kehadiran zodiak yang lain ya, seperti Capricorn, Taurus, Virgo, saya menangkap lebih ke arah Taurus di sini teman-teman ya. Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Libra dan Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius, Aries dan Leo cukup kuat di sini. Pisces, Cancer, Scorpio, kesemuanya. Okey guys, semua zodiak hadir dalam bacaan kali ini. Saya menangkap seseorang yang mulai tidak yakin ya, mungkin perlu diyakinkan untuk melanjutkan hubungan ini. Sama-sama menarik diri. Nah, ini menjelaskan mengapa ya kalian merasakan hubungan kalian ini diibaratkan jauh di mata, dekat di hati. Hubungan yang menggantung. Tetapi masih merasa terikat akan hubungan ini. Saya menangkap dengan kuat ya. Ketika kamu merasakan dia ingin melepaskan kamu, I don't think so. Ketika dia merasakan kamu ingin melepaskan dia, kamu tidak benar-benar melepaskan orang ini. Ini energi yang cukup weird ya. Masing-masing seperti berjauhan tetapi tidak dilepaskan. Kamu juga tidak mahu melepaskan dia sepenuhnya, dia juga tidak mahu melepaskan kamu dengan sepenuh hati. Okey guys, seseorang yang menarik diri untuk melihatkan dengan lebih baik ya, mendapatkan pencerahan bagaimanakah dapat memperbaiki hubungan ini nanti. Saya menangkap energi dia yang perlu diyakinkan ke depannya. Okey teman-teman, kita lihatkan mengapakah dia tidak pernah berniat untuk melupakan atau melepaskan kamu, meskipun dalam kondisi hubungan kalian yang seperti ini ya, tidak jelas, mungkin ada yang putus, ada yang melepaskan, ada yang hancur. Tetapi mengapa tidak pernah ada niat ya untuk melepaskan kamu ataupun melupakan kamu di sini? Kita cuba lihatkan di sini. Untuk memudahkan pembacaan teman-teman, mengapakah dia tidak bisa ya melepaskan kamu, membebaskan dirinya, ataupun melupakan kamu di sini? Mengapa dia enggan membebaskan dirinya, melepaskan kamu atau melupakan kamu di sini? Mengapa ya dengan perasaan yang begitu hancur, begitu hampa? Dia sangat hampa dengan kamu detik ini, tetapi mengapa enggan melepaskan, enggan melupakan? Teman-teman, di sini kalian juga terhubung secara spiritual. Saya menangkap ketika dia mengenali kamu ya, kamu sangat mendukung, menguatkan dia ke arah spiritual. Banyak perkara tentang kamu yang membuatkan dia mendapatkan pencerahan, kebahagiaan, kekuatan diri. Di sini kalian terikat dengan koneksi spiritual. Masing-masing mendoakan satu sama lainnya. Energi ini tetap berjalan ya. Kita lihat lagi. Kamu sangat mendukung dia ke arah, jikalau dia seorang yang sangat beribadah ya, kamu mengingatkan dia waktu sembahyang, kamu mengingatkan dia untuk terus menjalankan sesuatu yang benar, menjauhkan diri daripada kejahatan. Nah, ini benar-benar menyedarkan dia betapa dia membutuhkan kamu ya, sangat membutuhkan kamu. Nah, benar ya, detik ini saya menangkap ya, walaupun dalam posisi sedang healing, orang ini mendapatkan energi yang cukup terang ya, benar-benar terang dari kamu. Sesuatu yang benar-benar membuatkan dia sedar siapakah dirinya sebenarnya. Saya menangkap ketika healing begini ya, kamu dan dia mungkin hanya ditemani ya dengan seekor kucing, seekor anjing, haiwan peliharaannya.
Boleh terlihat di gambar ini ya. Nah, ketika dia bertemankan sepi seperti ini, banyak penjelasannya secara logika yang dia dapatkan tentang kamu. Mulai tersedar dan begitu fokus ya, betapa pentingnya untuk memiliki kamu di dalam hidupnya. Kamu seperti kembali berjaya membuatkan dia refocus, centered, refocus ke arah dirinya. Banyak pencerahan yang dia dapatkan dari hubungan ini ya. Kita akan lihat lagi. Nah, benar ya teman-teman, sedar, mindful. Kesedaran yang tinggi yang hanya dia dapatkan ketika dia mulai merindukan diri kamu. Dia mulai tersedar sebenarnya keseimbangan jiwa itu hanya boleh didapatkan dengan kamu. Orang yang benar-benar mencintai dia hanya kamu. Tunjuk ajar ataupun bimbingan itu datangnya dari kamu, bukan orang lain. Nah, di sini teman-teman ya, dia mulai mendekatkan dirinya dengan semesta, dengan nature ataupun dengan universe ya. Dan universe mulai menghantar indication, menghantar signal. Siapakah orang yang paling tepat untuk dirinya? Nah, ketika dia mendapatkan signal-signal ini teman-teman ya, dia mendapatkan signal daripada Tuhan, alam semesta, bahawa kalian memiliki ikatan takdir. Hubungan ini perlu dilanjutkan sebenarnya ya. Kita lihat lagi. Dia mulai merasakan apa yang dia lakukan kepada kamu selama ini mungkin tidak adil, perlu diperbaiki. Wow, di sini teman-teman ya, kerana kamu, dia masih lagi dapat kekuatan diri ya, dia masih lagi dapat berfikir dengan penuh kebijaksanaan, dapat berdiri di atas kaki sendiri, dapat mendapatkan kekuatan ya. Ini semua hasil daripada kehadiran kamu di dalam hidupnya. Ketika di saat dia kesepian, tidak ada orang lain yang dapat membutuhi ya, ataupun memenuhi kebutuhan dia selain kamu. Kamu benar-benar peka, benar-benar teliti, dan kamu mengisi segala kekosongan di jiwanya, tidak seperti ahli keluarganya, orang lain, kawan-kawannya. Dia mulai tersedar ketika energinya seperti ini, kesendirian. Orang yang paling dia benar-benar perlukan, yang dia inginkan adalah kamu. Maka semakin ke sini teman-teman, semakin mendekatkan dirinya dengan semesta, signal-signal ini ditunjukkan ke arahnya. Bahawa orang yang benar-benar dapat menampung atau memberikan kepenuhannya ataupun memenuhi segala kebahagiaan yang dia inginkan adalah kamu. Saya merasakan orang ini baru tersedar ya, dengan cepat baru tersedar setelah dia kehilangan kamu. Ada sesuatu yang berbau terlambat di sini. Contohnya begini teman-teman, mungkin ketika kamu memperjuangkan dia, benar-benar ingin komitmen ya, ingin berkomitmen dengan dirinya, dia masih lagi mencari-cari, mencintai kamu dengan santai. Setelah dia kehilangan kamu, benar-benar diabaikan, kamu tidak lagi melayan mempedulikan dirinya, baru dia tersedar, orang yang dia inginkan adalah kamu. Contoh lain ya, saya merasakan ada sesuatu yang terlambat di sini. Salah satu daripada kalian ya, mungkin bernikah dengan orang lain atau sudah menghadirkan orang lain, dan ini sesuatu yang sukar untuk disingkirkan. Ketika dia menyadari dia inginkan kamu, ini seolah-olah sudah terlambat ya. Saya tidak tahu sama ada di pihak kamu yang mungkin kembali bernikah atau dia memang sudah terlambat. Ketika dia ready mempersiapkan dirinya untuk datang mencari kamu, it's all too late. Kesedaran yang terlambat. Nah, apa yang terjadi? Maka hubungan ini diibaratkan jauh di mata, dekat di hati. Kerana kamu mungkin sudah dimiliki. Atau dia yang sudah dimiliki oleh orang lain. Begitu teman-teman ya. Saya menangkap energi ini yang masuk. Sesuatu yang terlambat. Bottom of the deck, wow. Tetapi apa yang terjadi memang jauh di mata tetapi dekat di hati. Kerana ini hubungan yang devoted. Totally devoted to one and another. Sangat berdedikasi. Kamu sangat berdedikasi ke arah dia dan dia juga sangat devoted to you ya. Dan saya menangkap energi orang ini yang mungkin di awal hubungan tidak begitu mengambil serius akan dirimu, tetapi setelah kehilangan kamu baru disedarkan betapa dia benar-benar ingin memiliki kamu. Begitu teman-teman ya, kita lihatkan. Kerana ini yang sudah terjadi. Dia tidak dapat melepaskan kamu, tidak dapat move on, tidak berjaya melupakan kamu. Seperti apakah potensi hubungan kalian ini ke depannya nanti? Kita cuba lihatkan di sini ya. Setelah dia menyadari dia terlambat,
Seperti apakah potensi hubungan kalian ini ke depannya nanti. Nah, di sini teman-teman, energi pembacaan ada kalanya boleh terbalik ya. Maka siapakah yang terlambat di sini? Apakah dia yang terlambat atau kamu yang terlambat? Kita lihatkan. Siapa pun yang terlambat, seperti apakah potensi hubungan ini ke depannya nanti? Apakah ada potensi untuk kalian bertemu, bersilaturahmi, mendekatkan diri dengan satu sama lainnya ya? Too many cards that fall ya guys. 2 kad yang jatuh. Kita lihatkan di sini. Seperti apakah potensi hubungan ini ke depannya nanti? Wow, ini banyak konflik ya guys. Seseorang yang perlu bersaing, perlu pasang badan untuk mendapatkan kamu. Ini bukan mudah. Ini energi yang benar-benar perlu dipertarungkan. Orang ini perlu berjuang, perlu mengupayakan, perlu putting effort untuk mendapatkan kamu. Banyak perbezaan, banyak obstacle, banyak halangan, dunia yang berbeza di antara kalian. Saya merasakan orang ini sering berkonflik dengan dirinya, mencari cara untuk mendapatkan kamu. Ya teman-teman, dia memang ingin ya meninggalkan zona nyamannya untuk mendapatkan kamu, tetapi dia sedar ini bukan sesuatu yang begitu mudah ya. Kita lihat lagi. Wow, teman-teman, kamu tahu mengapa ini bukan sesuatu yang mudah? Kerana beberapa di antara kamu di sini ataupun si dia, saya lebih menangkap ke arah kamu, lebih percentage ke arah kamu yang sudah melepaskan. It's over. Dia memang terlambat. Maka ini menjelaskan mengapa dia hancur ya. Kamu benar-benar ingin bersikap, mengambil sikap untuk menata masa depan, moving forward tanpa dirinya. Sisi pengabaian ini datang dari kamu. Kamu sudah melepaskan. I wouldn't say kamu tidak cinta ya. Kamu sangat-sangat mencintai. Dia ini sebenarnya dunianya kamu. Tetapi kamu sudah mencapai tahap, mencapai limit, kelelahan, berputus asa. Maka ini yang membuat mendorong kamu untuk melepaskan. Beberapa di antara kalian di sini sama ada dia atau kamu merupakan seorang single fighter. Sama ada anak, saya lebih menangkap ke arah energi ada anak ya. Seorang janda atau duda. Maka kamu sudah ada pengalaman di sini. Tidak mahu lagi mengizinkan seseorang ini ya meremehkan kamu dalam hubungan. Jikalau dia ingin having fun, let it be. Tetapi kamu lebih menata masa depan. Menurut kamu, jikalau tidak ada keseriusan dari si dia, kamu perlu mengambil sikap. Nah, ini mungkin energi kamu, ini mungkin energi dia. Sesuatu yang sukar untuk diperjuangkan ke depannya, kerana mungkin juga ya sebahagian daripada kamu di sini ada yang hubungan yang tidak didukung. Saya tidak tahu ya, mungkin keluarga tidak merestui kerana mungkin salah satu adalah seorang janda atau duda. Kamu sesuaikan. Ini hubungan yang benar-benar ya. It's nothing impossible you guys. Tetapi perlu dipertarungkan, perlu diperjuangkan. Need to put more effort. Begitu ya. Bottom of the deck. Nah, teman-teman. 2 court card ya yang mengindikasikan salah satu daripada dia atau kamu dikontrol oleh seorang wanita yang lain. Mungkin pasangan sah, mungkin ibunya. Ya, seorang sosok wanita sama ada sepantaran atau jauh lebih tua yang mendominasi atau mengontrol hubungan kalian ini. Di sini saya tidak tahu sama ada ibunya, pasangan sahnya ataupun ini berada di pihak kamu. Seseorang lain yang hadir untuk mengganggu, maka hubungan ini penuh konflik. Memiliki sebenarnya ya hubungan yang seperti ini sangat memerlukan keberanian, kesabaran untuk bertindak. Aksi teman-teman. Nah, jikalau salah satu tidak berani untuk menempuhi ini dengan penuh keberanian, kesabaran, maka ini sukar ya. Potensi hubungan ini ke depannya agak sukar. Agak sukar ya. Kalian sebenarnya saling jatuh cinta, saling memikirkan. Benar-benar jatuh cinta, benar-benar memikirkan. Maka ini hubungan yang diibaratkan jauh di mata, sukar untuk disatukan, tetapi dekat di hati. Apakah ada potensi hubungan ini, teman-teman? Setiap sesuatu ya yang kita inginkan, baik daripada hubungan percintaan ataupun pekerjaan, ini perlu diperjuangkan. Apakah dia memiliki keberanian itu? Apakah kamu memiliki keberanian itu untuk bertindak against all odds? Ini hubungan yang perlu bertindak ya, melawan arus. Banyak pengorbanan yang diperlukan di sini. The Hangman. Apakah kamu sanggup meninggalkan everything
untuk mengejar dia? Apakah dia sanggup kehilangan segala-galanya untuk mengejar kamu? Terlalu banyak pengorbanan yang diperlukan. Maka ini hubungan yang diibaratkan jauh di mata, dekat di hati. Saya turut bersimpati sebenarnya ya, kerana jelas terlihat saling sangat menginginkan di sini ya, benar-benar jatuh cinta dengan satu sama lainnya. Okey guys, kartu terakhir yang saya akan buka di sini. Saya sudah bacakan potensinya. Potensi itu ada ke depannya, tetapi perlu diperjuangkan. Begini teman-teman, jikalau kamu merasakan ini terlalu melelahkan kamu, lepaskan sahaja. Ya, tetapi jikalau kamu benar-benar menginginkan sesuatu, fight for it. Begitu teman-teman ya. Apapun, bukan sahaja hubungan percintaan, apa sahaja dalam hidup kita. Jikalau tidak ada usaha, tidak akan ada ya sesuatu yang berbuah manis. Begitu teman-teman ya. Tetapi saya lihat di sini ya, hubungan yang penuh dengan rintangan dan halangan, mungkin dihalangi oleh orang tua ya, pasangan. Seperti itu. Okey guys, apakah yang sangat ingin dia beritahu kamu detik ini? Melalui pembacaan yang bertemakan jauh di mata, dekat di hati. Religion gets in the way. Nah, ini perbezaan-perbezaan yang saya katakan tadi. Mungkin ada beberapa di antara kamu ya, kendala yang terbesar merupakan perbezaan kepercayaan, perbezaan agama. We belong with one another. Walaupun ada perbezaan itu, ada koneksi hubungan lepas ya, kalian benar-benar ya ingin memiliki salah satu sama lainnya. We belong. Kamu ingin memiliki dirinya, dia juga ingin memiliki kamu. We belong with one another. Sudah saya bacakan tadi. Tetapi beberapa di antara kamu dihalangi oleh perbezaan agama. I wanted so badly to hug you now. Nah, despite the difference, walaupun ada perbezaan, rintangan, halangan, tidak mahu lagi memikir ke arah itu. Dia benar-benar apa yang dia inginkan detik ini, tepikan segala perbezaan, ketepikan segala rintangan dan halangan, hanya datang kepada kamu dan memeluk kamu. Mengapa perbezaan ini perlu menjadi kendalanya? Dia hanya ingin memeluk kamu dengan sekuat hatinya, kerana sudah sangat merindukan kamu ya. Ini seperti ada beberapa di antara kamu ya, yang mungkin berjiran. Orang ini mungkin tidak jauh ya, tidak semua LDR ya. Mungkin ada yang berjiran. Mungkin orang ini jiran tetangga kamu. Begitu dekat teman-teman ya. So near yet so far ya. Istilahnya begini. Sudah merasakan begitu dekat tetapi hakikatnya saling berjauhan. Kerana berdekatan tetapi tidak dapat mendekatkan diri dengan satu sama lain. Maka so near yet so far ya. Sudahlah orang ini hadir, mungkin tempat tinggalnya jiran tetangga kamu. Kamu sangat ingin, dia sangat ingin memeluk kamu, tetapi tidak dapat melaksanakan harapan ini. Maka hancur ya. Even after all these passing years, you still remain in my heart. Ada hubungan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Orang ini mungkin sudah selesai dengan kamu ya. Dia mungkin memilih untuk pergi meninggalkan kamu tanpa kata putus. Tetapi menurut kamu teman-teman ya, dia mungkin sudah pergi meninggalkan kamu kesepian, kesendirian, perlu perjuangkan kondisi keuangan kamu. Tetapi hakikatnya ini hanyalah hubungan yang jauh di mata, dekat di hati. Dalam arti kata lain, walaupun dia putuskan kamu, pergi meninggalkan kamu, di dalam hatinya ini sesuatu yang orang ini menyangkal, memilih untuk beredar pergi, menutupi perasaannya. Maka ini menjelaskan mengapakah masih dekat di hati. Dia mungkin secara fisik pergi meninggalkan kamu, tetapi tidak hatinya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kamu sesuaikan. I really respect you. Walaupun ada yang pergi meninggalkan, orang ini tetap ada rasa hormat ya kepada diri kamu. Nah, ini mungkin juga menjadi salah satu alasan mengapa dia terpaksa pergi meninggalkan kamu, kerana dia sangat menghormati diri kamu. Dia tidak boleh berterusan membohongi, memanfaatkan kondisi keuangan kamu, berterusan memanfaatkan tubuh badan kamu. Dengarkan ini dengan baik. Maka ini mungkin menjadi alasan utama mengapa dia bertindak untuk pergi. I really respect you. Kerana masih ada rasa hormat terhadap kamu. I am burning with passion and desire for you. Terpaksa menghormati tubuh badan kamu, dia terpaksa pergi meninggalkan. Tetapi apa yang terjadi? Bukan sahaja dekat di hati, tetapi badannya merasakan seperti terbakar ya, dengan kegairahan, keinginan, hasrat untuk mendekap kamu lagi.
Kamu lihat kartu di atasnya. I wanted so badly to hug you now. Ketepikan segala perbezaan, ketepikan kemarahan, frustasi. Saya hanya ingin mendekap kamu dengan sekuat hati. I'm burning with passion and desire for you. Teman-teman, beberapa di antara kamu terikat ya kerana ada childhood memories. Ini mungkin ya di zaman persekolahan lagi sudah bercinta. Nah begitu ya, sudah mengenali satu sama lain di zaman sekolah, di zaman kanak-kanak. Maka ada memori di antara kalian. Walaupun kalian berjauhan di mata, tetapi masih dekat di hati. Ketepikan segala perbezaan itu, dia hanya ingin datang untuk mendekapmu. Okay guys, zodiak sudah saya bacakan tadi. Perjuangkan sesuatu yang kamu inginkan, tetapi jikalau perjuangan ini hanya sepihak, menurut saya teman-teman ya, fokuskan kepada hidup kamu. Kerana kedepannya kita tidak pernah akan tahu. Seseorang yang sudah dijodohkan untuk kita pasti akan kembali. Yakini itu. Tetapi jikalau orang ini tidak pernah dijodohkan untuk kamu, kamu kejar pun tidak ada gunanya. Fokuskan untuk memperbaiki kesepian kamu. Fokuskan untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu. Walaupun kita dibohongi, dimanfaatkan, itu menunjukkan kita ini mampu. Kita mampu untuk bangkit kembali, untuk mendapatkan semula penghasilan yang baik. Kekuatan itu ada di diri, teman-teman ya. Saya percaya kamu akan bangkit lagi, despite ya kondisi hubungan kalian detik ini. Okey, saya mungkin akan membuka kartu yang lebih, initial yang lebih. Kita lihat dulu ya, sama ada ini mencukupi. Ada initial X di sini teman-teman ya. Mungkin memang ada energi mantan ya. Mungkin seseorang dari masa lalu kamu, seseorang yang kamu kenali, mantan isteri, suami, seperti itu ya. No guys, I won't take any more initial ya. Saya rasa cukup sekadar setakat ini ya. Okey, di sini kita ada huruf C, O, R, H, P, V, M, W, X, L, G, U, Q. Okey teman-teman, sampai di sini dahulu ya. Kamu lihatkan initial ini mungkin initial kamu, ini mungkin initial C dia. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan kali ini. Renungkan akan readingan ini ya, dan buatlah keputusan yang terbaik untuk diri kamu. Orang ini masih menghormati kamu ya, sangat menghormati kamu, ataupun ini mungkin alasan mengapa dia bertindak untuk pergi. Seperti itu ya. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.